Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulah faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja hanya milik Allah yang maha sempurna. Senantiasa kita memujinya, memohon ampunannya serta memohon pertolongannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu dan syaitan yang ingin terus-menerus menyesatkan manusia dari jalan Allah dan agama yang benar ini. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Karena itu mintalah terus kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah jalanmu yang lurus, yang lempeng, yaitu jalan orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah, yaitu jalan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam penuh cinta dan kerinduan kita sampaikan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya yang istiqamah, yang meneruskan risalahnya, yang mencintai, melaksanakan sunnah-sunnahnya, mengikuti tuntunannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Al-Fakir berwasiat kepada diri sendiri dan seluruh jamaah yang hadir di pagi hari ini, jadilah terus orang-orang yang bertakwa. Teruslah bertakwa saudaraku, karena hanya takwa jalan satu-satunya menuju surga, tidak ada jalan yang lain. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena hanya takwa bekal terbaik untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia terbaik di sisi Allah bukan dilihat dari tampangnya atau dari hartanya atau dari jabatan pangkat kedudukannya ataupun dari ilmunya sekalipun atau dari status sosialnya, banyak subscribernya, banyak followernya, tapi manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mari kita bertakwa sepenuh hati dan jiwa, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pasti hidup kita akan bahagia, tidak hanya di dunia, juga di akhirat selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di pagi hari ini kita menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah, betapa dahsyatnya rahmat Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Betapa besarnya ampunan Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Ibadah demi ibadah yang harusnya kita tingkatkan setelah Ramadan, pahala demi pahala yang harusnya kita cari dan kita raih, malah dosa demi dosa dikerjakan sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah saudaraku, Allah Azza wa Jalla tidak pernah bosan-bosan memberikan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah yang maha penyayang tidak pernah menutup pintu ampunannya untuk kita. Dia justru membuka luas ampunannya untuk kita semua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal, manusia kembali memperturutkan hawa nafsunya. Manusia kembali memuaskan syahwatnya, karena itulah sifat manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu sifatnya lebih dekat kepada keburukan, lebih dekat kepada kemaksiatan, senang, suka, demen banget sama yang namanya berbuat dosa. Belum dosa dengan diri sendiri, dosa mata, mulut, telinga, tangan, kaki, dosa anggota badan. Belum dosa dengan keluarganya, orang tua, anak, tetangga, sahabat, kerabat. Begitu banyak kita melakukan dosa, saudaraku. Padahal kalau kita merenung di pagi hari ini, cukup satu dosa saja. Cukup satu dosa saja bisa menghambat diri kita untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau banyak dosa? Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga karena banyak dosa atau satu dosa? Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga karena satu dosa. Kenapa? Karena surga adalah tempat yang suci, bersih dari dosa. Maka inilah salah satu makna hikmah Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan-bulan yang disucikan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihi anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang Allah sucikan. Itulah ketetapan agama Rus. Janganlah kamu berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa, apalagi di 4 bulan haram itu, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kenapa? Agar kita bisa mensucikan diri kita. Bahwa kita butuh yang namanya ruang, waktu, tempat, momentum untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang banyak itu. Dan sebaliknya kita butuh peluang untuk melipat gandakan amal kita. Dan salah satu peluang terbaik itu ada di bulan Zulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ini adalah hari-hari yang Allah cintai. Ini adalah hari-hari yang Allah ridhoi, karena keutamaannya bisa bersaing dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Syahrani la yanqusani syahri Ramadan wa Zulhijjah. Ada 2 bulan yang pahalanya tidak pernah berkurang, tidak tertandingi, tidak ada yang bisa menyamai di bulan lain. Kedua bulan itu yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari di mana amal sholih fiha, suatu amal soleh dilakukan, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hazihil ayyam, yakni ayyamul asr, daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, wal jihadu fi Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Wal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad sekalipun belum bisa menandingi amalan yang dikerjakan
di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali dia pergi berjihad dengan membawa seluruh harta dan jiwanya. Dia tidak kembali lagi alias mati syahid, baru bisa menandingi amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau tadi ada yang sholat subuh 2 rakaat, itu sholat subuhnya bukan sholat subuh biasa. Sholat subuhnya lebih daripada jihad fisabilillah. Bahkan saking utamanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Kalau Allah bersumpah, apa kita percaya atau tidak? Teman kita sumpah aja, demi Allah kita percaya, apalagi Allah bersumpah. Apa sumpah Allah? Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal wasr. Demi waktu fajar, demi 10 malam berturut-turut di bulan Zulhijjah, yaitu 10 hari berturut-turut di bulan Zulhijjah, dan demi hari ganjil dan genap, yaitu tanggal 9 dan 10 Zulhijjah, yaitu hari Arafah dan hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena disitulah berkumpulnya induk-induk ibadah. Di situ ada sholat, ada kurban, ada haji, puncaknya wukuf Arafah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya dengan janji Allah, tidak percaya dengan sumpah Allah tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Siapa mereka? Mereka yang cuek, mereka yang acuh, tidak peduli, melewatkan begitu saja kesempatan emas, peluang terbaik untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah di bulan Zulhijjah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah puncaknya dari hari-hari terbaik itu, hari-hari emas yang Allah anugerahkan kepada kita. Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban merupakan hari raya istimewa, spesial. Kenapa? Karena ada 2 ibadah agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah kurban yang sebentar lagi akan dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, di dalamnya ada begitu banyak pendidikan, hikmah, pelajaran-pelajaran untuk kita. Apa salah satu hikmahnya adalah bagaimana kita mencintai Allah sesungguhnya. Dan yang namanya mencintai itu butuh yang namanya pengorbanan. Tadi sudah disampaikan oleh Abu Karam Ustaz Sanusi bahwa kurban artinya adalah koribun dekat, yang artinya dekat. Seorang yang jauh dari Allah tentu akan sangat berat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun mereka yang posisinya dekat dengan Allah akan sangat mudah mengorbankan segala yang dimilikinya untuk memenuhi perintah Allah. Kurban adalah bukti cinta. Kurban adalah bukti cinta. Dan bukan rahasia lagi bahwa orang yang namanya cinta pasti dia mau berkorban. Karenanya cinta dan pengorbanan pasti berbanding lurus. Semakin mengaku cinta, dia akan semakin mau untuk berkorban. Sebagai contoh, seorang ibu yang mengandung sampai dengan melahirkan anaknya dengan rasa sakit yang tiada tara, dengan darah dan air mata, berjuang untuk melahirkan anaknya antara hidup dan mati agar anaknya bisa lahir ke dunia dengan selamat. Apakah setelah melahirkan? Tidak. Ibu itu harus menyusui. Kurang tidur? Pasti. Kurang makan? Pasti. Kenapa ibu-ibu mau melakukan pengorbanan itu? Itulah yang dinamakan dengan cinta. Seorang ayah rela berkorban, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, pontang panting untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan pendidikan anak-anaknya. Rela dia bekerja bahkan sampai keluar kota, pulang hanya sekali-kali saja. Bukan hanya itu, dia rela, ada yang rela bekerja sampai keluar negeri menjadi TKW, pulang setahun, 2 atau 3 tahun sekali. Untuk siapa mereka melakukannya? Untuk orang yang mereka cintai. Sekali lagi, itulah yang dinamakan dengan cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita cinta sejati, cinta hakiki, cinta yang suci. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai Allah tanpa syarat, tunduk, patuh, taat kepada Allah tanpa tapi. Saya mencintainya tapi ada syaratnya, itu bukan cinta.
saya mau melaksanakan perintahnya, tapi itu bukan cinta namanya. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah, kekasih Allah. Mattakhadallahu ta'ala Ibrahim khalila. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan Nabi Ibrahim sebagai khalil, hamba yang paling dekat dengannya, mendapat gelar kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan segala yang dimilikinya, mengorbankan kepentingan pribadinya untuk mendahulukan kepentingan Allah di atas segala-galanya. Masyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana rasanya mendapatkan perintah untuk meninggalkan anak istri yang sangat dicintainya di sebuah lembah yang tidak bertuan, daerah asing, tidak ada kehidupan. Apa kata Bunda Hajar ketika Nabi Ibrahim meninggalkan dia dan anaknya? Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab, tetap terus berjalan. Kemudian Bunda Hajar teriak, wahai Ibrahim, suamiku, bukankah sudah lama, puluhan tahun engkau pengen punya anak, sekarang sudah ada anak, kenapa engkau tinggalkan? Nabi Ibrahim terus berjalan, dia tidak menoleh sedikit pun. Dan terakhir Bunda Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, apakah ini karena perintah Allah? Apakah ini karena perintah Allah? Langsung Nabi Ibrahim berhenti dan berbalik dengan mengatakan, betul, betul wahai istriku, ini karena perintah Allah, Rabb pemilik alam semesta ini. Jadi Nabi Ibrahim tidak akan meninggalkan anak istrinya kalau bukan karena perintah Allah. Dan Bunda Hajar ridho dengan keputusan suaminya untuk pergi berdakwah kepada Allah. Apa kata Bunda Hajar? Allah tidak akan meninggalkan kami, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, pergilah. Bunda Hajar berjuang, berusaha membuktikan cintanya kepada Allah dan juga cintanya kepada anaknya. Apa yang dilakukan Bunda Hajar setelah ditinggalkan oleh suaminya yang saat itu panas, kering, kerontang, tidak ada air, dalam keadaan ketaatan, ingin membahagiakan anaknya Ismail alaihissalam? Apakah minta transfer uang, tinggalin ATM? Bunda Hajar berlari ke Safa dan Marwah untuk mencari air. Lari ke Safa, lari ke Marwah, bolak-balik. Kemudian dari kaki Ismail ternyata Allah menolongnya, saudaraku. Air bukan di Safa, bukan di Marwah, air lahir dari kaki bayi keluar Zam-Zam yang sampai dengan hari kiamat tidak akan habis. Bisa jadi anak-anak kita akan menjadi Zam-Zam buat kita orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bunda Hajar berjuang karena cinta. Nabi Ibrahim berkorban karena cinta. Apa yang terjadi? Ismail tumbuh menjadi pemuda yang good looking, ganteng, gagah perkasa, dan bertahun-tahun tidak pernah melihat wajah ayahnya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim bertemu, datang, dia tidak mengenalnya dan berkata Bunda Hajar, wahai Ismail, itu adalah ayahmu. Barulah dia memeluk ayahnya dan mereka bertiga menumpahkan rasa kangen, rindunya bertahun-tahun tidak bertemu. Apakah selesai ceritanya? Nabi Ibrahim masih harus membuktikan cintanya kepada Allah. Nabi Ibrahim bahkan mendapatkan ujian, bala'ul mubin, ujian yang nyata, sebenar-benarnya ujian, dengan perintah yang tidak rasional, perintah yang tidak masuk akal. Kalau mungkin perintah itu terjadi pada hari ini, maka mungkin banyak para netizen sedunia yang akan menghujat, yang akan membuli habis-habisan. Kenapa? Karena mengorbankan buah hatinya untuk disembelih, buah hati yang sangat dicintai, yang sudah lama dinanti-nanti sampai umur tidak muda lagi. Sekali lagi Nabi Ibrahim dengan kepatuhan tanpa syarat, dengan ketaatan tanpa tapi, tanpa pikir panjang lagi, melepaskan logika berpikirnya dalam menerima perintah Allah dengan lapang dada. Sami'na wa atona, kami dengar dan kami taat, bukan sami'na wa pikir-pikir dulu. Kenapa? Keimanan yang mendalam telah memenuhi rongga dada Ibrahim. Beliau lebih mencintai Allah dibandingkan apapun, termasuk putra
putra semata wayangnya yang sangat dicintainya. Didekatinya Ismail, ditanya pendapatnya. Ya bunaya, inni ara fil manami anni azbauka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah menurut pendapatmu. Ya abatifal maza tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengorbankan, menyembelih putranya yang sangat dicintainya yaitu Ismail alaihissalam dalam rangka ujian ketaatan, ujian kesetiaan, bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang nabi saja masih diuji loyalitasnya, seorang nabi masih diuji kesetiaannya kepada Allah, apalagi manusia seperti kita yang bukan nabi, tentu lebih layak lagi untuk diuji. Nabi Ibrahim adalah manusia pilihan, diuji ketaatannya, apalagi Ibrahim yang bukan pilihan. Ibrahim seorang karyawan swasta, PNS, Ibrahim seorang pedagang, Ibrahim seorang guru, tentara, dokter, RT, RW, atau Ustadz Ibrahim, dan Ibrahim lainnya tentu lebih layak lagi untuk diuji. Ismail adalah simbol dari segala yang kita miliki dan kita cintai dalam hidup ini. Siapa Ismail kita? Bisa jadi Ismail kita adalah diri kita sendiri. Siapa Ismail kita? Bisa jadi Ismail kita adalah keluarga, anak, istri yang kita cintai. Siapa Ismail kita? Bisa jadi harta yang kita kumpulkan, tanah, rumah, kendaraan, pangkat, jabatan, ilmu yang kita banggakan. Yang jelas seluruh yang kita miliki bisa menjadi Ismail kita. Karenanya kita akan diuji dengan itu semua. Kecintaan kita kepada Ismail, harta benda dan lain-lain, itulah membuat iman kita menjadi lemah untuk melaksanakan perintah Allah. Kecintaan kita kepada Ismail, harta benda dan lain-lain yang berlebihan membuat kita sombong, egois, mementingkan diri sendiri, serakah, tamak, rakus, korup, pelit, medit, kikir, bakhil, bahkan hasad, iri, dengki, sikut sana sini, sogok sana sini, bahkan fitnah yang akhirnya membuat penyakit-penyakit hati dalam diri kita, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu yahdil qaumal fasikin." Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan, bisnis yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan as-sami'il alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulilladzi
hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah dimurkan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Kautsar, surat yang pasti kita hafal. Ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salat dan berkurbanlah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukumnya berkorban sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam mazhab Imam Hanafi, hukumnya wajib bagi yang mampu. Mampu atau tidak, kita sendiri yang membuktikannya. Kenapa? Karena ada seorang anak kecil, saya baca di suatu surat kabar, seorang anak kecil, bocah umur kelas 5 SD, dia melihat tayangan televisi, termotivasi, dia pengen berkorban. Dia korbankan uang jajannya selama setahun dengan adiknya. Uang lebarannya dia korbankan. Bahkan ketika orang tuanya ingin memberikan hadiah ulang tahun, dia minta uang saja. Dia kumpulkan selama setahun, dia bisa berkorban. Ada seorang nenek-nenek pemulung, setiap mulung dia sisihkan untuk berkorban. Ternyata setelah penuh dia bawa ke tempat tukang kambir, dia pengen beli, dia pengen berkorban, ternyata bisa. Kenapa? Karena banyak di antara kita sendiri yang bisa beli rumah, mobil, motor dan lain sebagainya, walaupun dengan cara mencicil, tapi dia tidak pernah ada niat untuk mencicil berkorban setiap tahunnya, merasa dirinya tidak mampu. Bahkan ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan 1-2 bungkus rokok setiap harinya. Katakanlah satu hari 20.000 saja dia kumpulkan, sebulan 600.000, 10 bulan 6 juta. Cukup nggak untuk beli kambing? Cukup, tapi tidak pernah dilakukannya. Anehnya orang seperti ini minta surga, ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diminta untuk menyembelih anak kita. Kita tidak diminta untuk menyembelih istri atau keluarga kita. Kita hanya diminta untuk menyembelih kambing, untuk berkurban sedikit dari harta kita setahun sekali. Itu juga lemah. Di mana iman kita? Kurban itu menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa pengorbanan kita mendapatkan cintanya Allah. Bukan hanya sekedar hewannya disembelih, tapi juga memotong urat-urat kesombongan, keangkuhan, rakus, tamat, pelit, disembelih agar cinta kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti cintanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi sampai marah kalau ada orang yang mampu berkurban, dia tidak melakukannya. Jangan, kata Nabi, jangan dekati sholat kami, jangan dekati masjid ini kalau dia mampu tapi dia tidak melakukannya. Dan terakhir, hadirin, hari raya Idul Adha istimewa. Yang tadi pertama karena ada hari raya kurban, yang kedua karena ada ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah tiangnya haji, rukun yang utama. Barang siapa meninggalkannya maka batal hajinya. Arafah adalah hari perenungan, sebuah perenungan yang pada Sang Khalik pencipta kita. Sudahkah kita mengenalnya? Sebuah perenungan untuk apa kita diciptakan. Betul, dunia ini diciptakan untuk kita, tapi kita tidak diciptakan untuk dunia ini. Kalau kita diciptakan untuk dunia ini, tentu kita akan tinggal berlama-lama di sini. Untuk apa kita diciptakan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan untuk menguji siapa yang amalnya paling baik, bukan yang paling banyak. Arafah adalah sebuah potret gambaran tentang mahsyar. Apa itu mahsyar? Sebuah hari di mana manusia akan ditimbang, dihisab dirinya. Mahsyar, sebuah hari yang penuh dengan panas yang terik, tidak ada penghalang di atasnya. Mahsyar, sebuah hari di mana manusia akan memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan anak dan kerabatnya. Mahsyar, sebuah hari yang mencekam, manusia akan resah, gelisah, ketakutan tidak berujung. Mahsyar, hari-hari penantian panjang. Apakah manusia masuk surga atau neraka? Betapa dahsyatnya mahsyar, sehingga manusia kelak akan meminta perlindungan walau hanya pada sebutir kurma yang pernah disedekahkan. Dan sungguh beruntung mereka yang setiap tahunnya bisa berkorban untuk melindungi dirinya dari dahsyatnya mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk berkurban setiap tahunnya, dan juga Allah memberikan kita kesempatan untuk menunaikan rukun Islam
Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, sholat kita, kurban kita, haji, dan mudah-mudahan mereka yang kaum muslim pergi haji menjadikan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah yang maha pengampun, ya Allah yang maha pemurah, ya Allah yang maha penyayang. Terima kasih ya Allah, Engkau masih menyayangi, masih mencintai kami ya Allah. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba kulli amal qaribuna ilaik. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang mencintai semua amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa, hilaf dan kelalaian kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan orang tua kami ya Allah. Kami yakin mereka ya Allah pernah gelisah demi kebahagiaan kami. Orang tua kami ya Allah pernah sakit demi kebahagiaan kami ya Allah. Orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami ya Allah. Ya Allah, kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas apa demi kebaikan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Cintai kedua orang tua kami ya Allah, sebagai mereka tidak pernah belah untuk mencintai kami ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang dekat kepadamu ya Allah, yang sakinah mawadah warahmah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada hari ini hambamu yang datang ke tempat ini membawa lumuran dosa ya Allah, jangan dia tinggalkan tempat ini ya Allah kecuali Engkau mengampuni ya Allah. Jika ada yang datang membawa kegelisahan dalam hatinya ya Allah, jangan tinggalkan tempat ini kecuali Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada jamaah yang hadir di pagi hari ini ya Allah membawa kesulitan hidup, baik di rumah tangganya ya Allah, baik di masyarakatnya ya Allah, maka angkat segala kesulitan hidupnya ya Allah. Jika ada keluarga, sanak, famili, saudara ya Allah, tetangga, sahabat yang Engkau uji ya Allah dengan penyakit-penyakit seberat apapun ya Allah, maka ya Allah Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafati wal musyrikin wa damir a'da ala kan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wal mazlumin fil Aqsa wal Ghaza wal Rafah. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.